Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan kami di podcast. Nah, sekarang ini kita mau membahas tentang kepemimpinan ya Kak Satria. Iya, betul sekali. Nah, kita ini baru di Cafe Miss Loka. Ya, kita ada di Cafe Miss Loka yang berada di daerah Sonosewu, Bantul, teman-teman. Ya. Dan di sini pastinya kita juga udah menyiapkan narasumber yang sangat mantap banget nih. Dan sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kofifa Alif Saputri dan teman saya. Nama saya Satria Bagus Tenggara. Dan juga ada narasumber kita yang cantik sekali, gorgeous tentunya. Ada Miss Ira. Oke, siap. Selamat siang, Miss Ira. Siang. Senang ketemu kalian. Ya. Gimana nih Miss Ira kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kondisi kayak gini tetap harus baik, Iya, imunnya harus dijaga. Gitu. Ya betul, sedang musim hujan. Tentunya kita juga harus menjaga kesehatan tuh. Betul. Juga metabolisme Betul. juga. Bener banget ya. Makasih ya Miss Ira udah Siap, mau oke, siap. menjadi narasumber kami. Nah, di sini kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja sih Miss Ira tentang kepemimpinan. Jadi Miss Ira kan ini pemilik kafe Miss Miss Loka. Loka Iya, ya. Miss iya. Ira. Nih, kami mau tahu nih awal berdirinya Miss Loka ini kapan dan bagaimana gitu bisa kok Miss Ira mendirikan Miss Loka ini ya enggak apa bisa kok kafe milihnya atau enggak yang lain gitu sih. Wah ini, oke, tak jelasin sini ya. Iya. Banyak latar belakang ya. Untuk berdirinya itu tanggal 20 November. Bentar lagi ulang tahunnya Miss Loka. Pasti akan ada promo Wah, ya betul, teman-teman. betul. Nah, Perlu jangan lupa dipromosiin datang ya Oke. 20 November ya Miss Betul. Ira. Latar belakangnya membuat kafe ini adalah basicnya adalah saya suka masak. Saya suka masak. Kebetulan punya untuk korelasinya punya SDM banyak karena mahasiswa kan pangsa pasarnya mahasiswa ya. Itu. Nah, oke, otomatis saya mengkorelasikan hobi sama SDM. Setidaknya itu menjadi bahan aset buat saya gitu. Untuk selain latar belakang saya suka masak, punya SDM, mahasiswa, saya memang di kondisi pandemi ini gimana sih Miss Ira harus fight untuk mendapatkan income lainnya gitu. Karena kondisi pandemi itu kan susah ya. Tapi itu buat tantangan buat saya bahwa kuliner nanti bisa jadi opsi kedua untuk mendapatkan income seperti itu sih. Tapi ya ada relasi atau teman yang ngomong kok berani gambling sih, tapi kenapa saya berani gambling gitu. Saya masakannya enak. Yang kedua punya SDM yang untuk di prospek bisa datang ke Miss Loka. Seperti itu sih latar belakangnya. Buat teman-teman, ini Miss Ira tuh juga salah satu dosen kita ya dosen di kita. Amikom. Dosen English. Ya, dosen Inggris gitu. Kalau ini Miss, kalau namanya kafenya itu Miss Loka itu apa sih sebenarnya? Artinya Miss Iya. Loka. Oh iya. Itu Tapi saya pikir kalian juga akan punya asumsi Miss gitu. Tapi nggak ada asumsi itu Miss Ira gitu ya. Iya. Jangan dia Miss kan Kak. Miss Ira kan biasanya dipanggil Miss gitu karena dosen bahasa Oke. Inggris itu aja sih. Miss itu Miss Ira. Iya. Lokanya itu lokasi atau tempat. Jadi ini Miss Loka itu tempatnya Miss Ira gitu, seperti itu. Jadi mindsetnya orang kan selama ini mahasiswa yang pernah aku ajar itu selalu tahu bahwa Miss itu pasti Miss Ira. Itu adalah salah satu cara untuk istilahnya salah satu marketing ya. Iya. Bahwa kayak tempatnya Miss Ira kayaknya deh gitu. Dan itu ternyata benar ketika orang ini Miss Ira ini. Ketika datang iya benar, dia ngomong kayak gitu ternyata beneran gitu. Nah, itu kan bisa jadi salah satu marketing di Miss Loka ini kayak gitu. Bener banget sih. Nah, ini Miss Ira kan Miss Ira selaku owner dari Miss Loka ini tentunya juga pemimpin juga ya di perusahaannya Miss Ira ini, di kafenya Miss Ira ini. Terus menurut Miss Ira itu kepemimpinan itu apa sih?
sebelum kepemimpinan itu apa, kan seorang pemimpin itu suatu ketika mesti ada bawahannya. Iya. Ada pemimpin, ada bawahannya. Dan pemimpin itu punya target untuk mendapatkan sesuatu kan, get something done gitu istilahnya. Nah, jadi ketika seorang pemimpin itu untuk mencapai sesuatu itu kan perlu orang lain, butuh orang lain dengan unsur memberi memotivasi, mengarahkan, mengatur agar tujuannya tercapai mendapatkan hasil tersebut. Intinya kayak gitu sih kepemimpinan itu. Kalau Miss Ira sendiri nih, Miss Ira tuh model kepemimpinannya seperti apa sih? Maksudnya yang dekat dengan bawahan atau mungkin lebih ke tegas, jadi karyawannya segan-segan atau gimana? Oke. Gini. Sebenarnya ada faktor-faktor banyak itu pemimpin itu seperti apa gitu. Nah, nanti kita ngambil yang positif-positif itu apa gitu. Sebagai contoh ya, ketika seseorang tuh karismatik itu kan ikatan emosionalnya tuh kuat. Ketika misalkan kita jadi influencer gitu, ketika kita berkarismatik, apa yang kita pakai, apa yang kita jual, pasti orang kan suka karena sudah ada ikatan emosional. Nah, itu satu faktor utama yang sebenarnya itu juga bagus seperti itu. Itu aset besar kan, nggak semua orang memiliki karismatik ya. Itu aset besar. Betul, itu bisa diambil. Yang kedua itu transaksional. Maksudnya transaksional tuh gini. Orang-orang yang transaksional tuh misalkan gini ya. Mereka tuh karakternya adalah menggunakan kesempatan sebagai pemimpin untuk mengatur gitu. Nah, itu kan nggak baik. Tapi ada sisi baiknya bahwa pemimpin itu di transaksional itu berubah karakter. Ketika dia ada karyawan yang bagus, dia kasih reward. Ketika dia melakukan kesalahan, dia kasih punishment kayak gitu. Itu perlu diambil juga. Itu style yang perlu diambil. Yang berikutnya yang terakhir tuh transformasional. Jadi ketika orang yang banyak makan garam, itu pasti pengalamannya banyak. Dan orang-orang yang banyak makan garam itu biasanya kredibilitasnya tinggi. Dia punya komitmen dan konsisten gitu. Jadi ketika seorang pemimpin itu bawahannya itu diberikan peluang untuk misalkan diberi pelatihan kayak mengekspor skill dan pengetahuannya lah ya. Nah, itu yang menurut saya bisa dipetik style kepemimpinanku tuh seperti itu gitu. Dan orang-orang yang transformasional itu biasanya punya banyak makan garam itu biasanya self confidence-nya tinggi. Itu sih yang diambil itu sih, yang positif dan 3 faktor. Keren banget ya, Miss Ira. Iya. Kemudian gini Miss, kan Miss Ira selaku owner dari Miss Loka kan tidak mungkin menghandle Miss Loka ini sendiri. Pasti ada karyawan yang betul. membantu. Di samping itu kan pasti sering ada miskomunikasi antara owner sama karyawan dan memunculkan sebuah problem. Nah, Miss Ira selaku owner dari Miss Loka ini gimana sih caranya kalau misalnya ada problem itu mencari problem solvingnya? Selama ya namanya manusia tuh nggak sempurna ya. Punya kekurangan tuh kita pengen negur gitu. Tapi kita dari awal masuk, misalkan merekrut karyawan, itu sudah perjanjian. Ketika nggak suka ngomong gitu. Kita selalu mengadakan briefing 1 bulan sekali, di mana ayo cari kamu kurang apa, kamu nggak suka apa sama sesama karyawan, kamu nggak suka apa sama leader gitu. Nah, ketika nanti kita diskusi cari solusi itu kita jangan ada tersinggung. Jadi ketika itu udah komitmennya nggak tersinggung ya sudah, kita ngomong belak-belakan, ayo cari solusinya, solve the problem, akhirnya cari solusi. Jadi Kak, ini pertanyaan terakhir ya, Miss. Kan usaha kafe ini khususnya di Jogja itu kan termasuk banyak ya, Miss ya. Nah, Miss Ira sendiri gimana sih caranya buat ngembangin? Pastikan Miss Ira punya sesuatu yang mungkin kafeku tuh beda sama yang lain, atau kiat-kiat yang lain, trik dan taktik yang lain itu apa yang Miss Ira lakukan? Mesti sekilas lihat orang itu lihat sharing good taste gitu kan? Iya. Sharing good taste. Orang nggak usah di marketingin itu di Miss Loka enak loh istilahnya kasar itu. Orang lewat aja sharing good taste gitu.
berarti dalamnya enak-enak dong. Nah itu salah satu marketing untuk orang biar terngiang terus, inget terus bahwa biar eksis terus gitu loh itu. Nah selain itu juga kayak gini, misalkan di sini vibe-nya kan ada musik, terus menunya banyak, minuman favorite-nya banyak, food-nya banyak, biar orang itu nggak bosen itu dengan cara variatifnya makanan itu di situ sama minuman. Terus lagi kalau yang lainnya apa ya? Istilahnya kalau misalkan suatu ketika membuka cabang, itu istilahnya bukan Miss Loka Cafe and Eatery tapi sebelah Miss Loka. Mangut Miss Loka. Jadi mereka akan kangen sama suatu ketika aku Miss Loka masih bisa dijangkau di sana sebelahnya, jauh dekat dari tempatku gitu. Tapi kalau kangen vibe-nya sini, otomatis kan akan greget kangen ke sini. Seperti itu sih. Sama kayak banyak sih kayak promosi-promosi, misalkan riset lapangan. Mahasiswa itu minumannya suka apa sih gitu. Red velvet, terus green tea gitu, matcha gitu. Oke, kita harus menyediakan sebelum ini kita harus ready. Ketika itu nanti nggak laku ya udah inovasi produk lain. Jadi kuliner itu akan eksis ketika makannya variatif dan nggak itu aja, mengikuti pangsa pasar. Ya kayak di IG juga sih istilahnya kalau promosi di IG. Tapi yang paling ini ya, hal yang paling ini tuh Google Map itu adalah marketing yang benar-benar saat ini itu value-nya tinggi. Karena apa? Berdasarkan lidahnya customer. Kalau IG kan tampilannya cantik misalkan sebagai contoh cantik, tapi datang nggak enak ya, kan nggak terikat, nggak balik lagi. Nah, di sini mengikatnya adalah taste-nya itu enak, sama vibe-nya itu agak-agak vintage gitu, terus tenang gitu, kayak gitu kan vibe-nya. Kalian lihat tuh. Emang menarik banget ya Kak Sat. Baru denger ini juga sih, kan jarang, ini tadi keren banget Miss Ira itu kayak tadi semisal bisa buka cabangnya tuh semisal kayak seblak Miss Ira, Mangut Miss Ira itu tuh kayaknya jarang ya, apalagi bahkan kayak baru dengar ini, jadi keren banget sih. Satu nama tapi bervariasi makanannya gitu. Iya, tapi kalau kangen Miss Loka Cafe and Eatery, dia akan tetap ke sini. Paham nggak sih? Loyalnya itu bisa di cabang, bisa sini. Sebagai contoh ya, bisnis sebelah gitu misalkan. Mereka punya cabang banyak, itu bukan berarti dia malah justru kebanyakan itu deket-deket kayak gitu nanti akan lama-lama hilang dan akhirnya bangkrut. Kita harus punya strategi kayak gitu mengikatnya customer kayak gitu. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk menonton podcast kita, bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama narasumber kita yaitu Miss Ira. Dan semoga apa yang disampaikan beliau pada siang hari ini menambah wawasan kita dan mempersiapkan kita sebagai calon entrepreneur muda yang akan memiliki usaha mandiri di masa depan. Saya Satria dan saya Kofifa beserta Miss Ira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.